Namun, uji eksperimental di terowongan angin berkecepatan sangat tinggi JF-22 telah menunjukkan bahwa mesin ramjet detonasi miring yang dikembangkan di Tiongkok ini telah menunjukkan kinerjanya yang luar biasa dan dapat mencapai kecepatan tertinggi hingga Mach 16. Secara teoritis, pesawat dengan kecepatan ini dapat mencapai tempat manapun di dunia dalam waktu 2 jam. Sebagai perbandingan, mesin J85-15 yang diluncurkan oleh Amerika Serikat pada tahun yang sama, meskipun canggih dalam teknologi supersonik, memiliki kecepatan tertinggi hanya Mach 2,2. Ini berarti bahwa mesin ramjet detonasi miring Cina hampir 7 kali lebih cepat, dan kecepatan terbang hariannya dapat dengan mudah melampaui Mach 5. Mesin ini dapat mengangkat pesawat dari landasan pacu hingga lebih dari 30 km ke stratosfer, dan terus meningkat hingga 16 kali kecepatan suara. Penerbangan antar benua terpanjang hanya memakan waktu 1 atau 2 jam, sambil mengonsumsi lebih sedikit bahan bakar dibandingkan dengan mesin jet konvensional. Hal ini tidak diragukan lagi menimbulkan kesulitan besar bagi bidang teknologi penerbangan Amerika Serikat. Faktanya, mesin pesawat terbang selalu menjadi kelemahan industri penerbangan Cina. Baik di bidang pesawat militer maupun pesawat penumpang sipil, pengembangan komponen inti ini selalu menghadapi kesulitan teknis. Untuk mengatasi hambatan ini, Cina telah meluncurkan proyek pengembangan ramjet detonasi miring. Proyek ini dibuat dan dikembangkan oleh Laboratorium Akademi Ilmu Pengetahuan Cina. Sejauh yang saya ketahui, mesin Cina baru ini tidak lagi menyebarkan bahan bakar di saluran masuk, tetapi menyemprotkan bahan bakar terlebih dahulu ke mesin, dan memasukkan gas yang mudah terbakar ke dalam ruang bakar melalui gelombang kejut untuk penyalaan. Metode perubahan metode pasokan bahan bakar ini secara efektif mengatasi masalah konsumsi bahan bakar yang berlebihan dan getaran mesin, serta meningkatkan kinerja dan stabilitas pengoperasian mesin. Selain itu, metode ini juga meningkatkan efisiensi detonasi kejut, dengan mengoptimalkan sistem detonasi gelombang kejut, yang selanjutnya meningkatkan daya dorong mesin. Efisiensi detonasi gelombang kejut yang tinggi memungkinkan mesin berhasil mencapai kecepatan supersonik yang berkelanjutan dalam penerbangan berkecepatan sangat tinggi, yang sangat meningkatkan kinerja strategis dan taktis pesawat. Selain itu, metode ini juga mengadopsi metode pembakaran ledakan miring untuk membuat bahan bakar terbakar lebih sempurna dan meningkatkan efisiensi pembakaran. Dibandingkan dengan metode pembakaran injeksi vertikal tradisional, metode pembakaran ledakan miring dapat menghasilkan suhu pembakaran dan daya dorong yang lebih tinggi, sehingga mencapai kecepatan yang lebih tinggi dan jarak terbang yang lebih jauh. Melalui terobosan dalam teknologi utama ini, mesin baru Tiongkok telah mencapai prestasi luar biasa di bidang penerbangan supersonik. Tidak hanya melampaui mesin scramjet dalam hal kecepatan, tetapi juga memiliki ruang pengembangan yang lebih luas di bidang aplikasi pesawat terbang, dan penemuan mesin jet ini akan menandai titik balik dalam sejarah sains dan teknologi manusia. Penilaian ini tidak berlebihan, karena pada awal tahun 2004, ketika pesawat X-43A Amerika mencapai penerbangan 7 kali kecepatan suara, mesin memasuki kondisi operasi abnormal singkat, tetapi kondisi ini hanya berlangsung selama 11 detik. Kemudian pada tahun 2013, pesawat X-51A Amerika Serikat melaju dari Mach 4,8 menjadi 5,1. Meskipun mencapai waktu terbang lebih lama, yakni 6 menit, hal itu tetap memperlihatkan hambatan teknis yang dialami Amerika Serikat di bidang penerbangan berkecepatan tinggi. Sebaliknya, mesin baru Tiongkok tidak hanya mendobrak batasan teknis Amerika Serikat, tetapi juga memiliki kemampuan output berkinerja tinggi yang stabil. Namun perlu dicatat, bahwa mengembangkan mesin scramjet merupakan pekerjaan yang sangat rumit. Pada tahun 2023, drone pertama Cina yang didukung oleh mesin yang menggunakan teknologi ini untuk mendorong pesawat ke kecepatan yang tak tertandingi, telah melakukan penerbangan perdananya yang sukses di lapangan terbang yang dirahasiakan di Provinsi Gansu.
Mesin ini menggunakan bahan bakar minyak tanah dan memiliki fitur pengapian cepat, dan dapat menggerakkan pesawat dari kecepatan 0 hingga beberapa kali kecepatan suara. Dan selama uji coba, mesin ini telah mencapai daya dorong 1000 Newton. Uji coba yang berhasil dapat berdampak luas pada berbagai aplikasi, mulai dari roket ruang angkasa, pesawat komersial hingga pesawat militer dan peluru kendali. Meskipun mesin scramjet yang dikembangkan di Tiongkok ini belum secara resmi digunakan, mengingat kemajuan teknologi yang berkelanjutan dan peningkatan bertahap fasilitas eksperimen dan pengembangan Tiongkok terhadap mesin ramjet dan pesawat supersonik semakin cepat. Dengan kematangan dan penerapan teknologi ini, Tiongkok tidak diragukan lagi akan menempati posisi terdepan dalam bidang penerbangan dunia di masa mendatang. Perkembangan teknologi yang berwawasan ke depan ini tidak hanya akan memicu perkembangan pesat industri penerbangan Tiongkok, tetapi juga akan memperdalam pengakuan dunia terhadap kemampuan inovasi teknologi penerbangan Tiongkok. Terima kasih telah menonton.